Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Zara Fadila dengan NPM 2417052017. Di sini saya akan membuat video pembelajaran materi perangkat input dan output. Yang pertama, saya mengambil materi dari website Detik Edu. Perangkat input dan output adalah suatu sistem yang ada pada komputer. Komputer adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen tertentu. Komponen tertentu tersebut nantinya akan saling bekerja sama untuk melakukan proses sehingga mampu menghasilkan informasi. Secara umum, fungsi dari komputer adalah menerima, mengolah, dan menghasilkan keluaran data. Bentuk informasi baik itu berupa teks, audio, gambar, maupun video. Data dapat ditampilkan sebagai teks, suara, klik sentuhan, atau lainnya dari peranti masukan. Kemudian akan diproses oleh Central Processing Unit atau CPU untuk menghasilkan output berupa tampilan informasi, sinyal reaksi, dan lainnya. Sistem komputer terdiri atas perangkat keras, yaitu hardware, dan perangkat lunak, yaitu software, dan juga pengguna, yang dibedakan berdasarkan fungsinya. Perangkat keras pada komputer dikategorikan lagi menjadi prosesor, memori, perangkat penyimpanan sekunder, dan input serta output. Perangkat input atau input device adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luaran sistem ke dalam sistem komputer. Data yang masuk ke dalam akan ditransformasikan dalam sebuah informasi berupa data-data atau perintah pada komputer. Perangkat input biasanya dikendalikan secara langsung oleh pengguna. Perangkat input digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu perangkat input langsung dan tidak langsung. Perangkat input langsung adalah perangkat digunakan untuk memasukkan data secara langsung ke sistem komputer tanpa perlu diterjemahkan oleh komputer sehingga resiko kesalahan yang terjadi akan sangat kecil dan waktu masuknya relatif lebih cepat. Sesuai dengan namanya tadi, perangkat input tidak langsung adalah perangkat yang memasukkan data dari luar komputer secara tidak langsung. Artinya, data tersebut perlu dibaca atau diketik terlebih dahulu secara manual, sehingga membuat risiko kesalahan yang cukup tinggi. Contoh perangkat input pada komputer yaitu ada keyboard, ada mouse, touchpad, touchscreen, trackball, light pen, mikrofon, scanner, webcam, dan lainnya. Selanjutnya, untuk perangkat output, itu adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada pengguna. Seperti yang kita tahu, informasi yang dibutuhkan manusia sangatlah bervariasi. Ada yang ingin dapat dilihat, didengar, ada pula yang harus dipelajari dalam waktu yang cukup lama. Maka perangkat output, oh, maka perangkat output dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai keinginan dari pengguna. Contoh perangkat output itu antara lain monitor, speaker, printer, proyektor, dan lainnya. Selanjutnya untuk melanjutkan materi, saya mengambil materi yang eh, dari Universitas Brawijaya. Di sini juga ada penjelasannya. Jadi, fungsi kontrol dan waktuannya atau kontrol dan timing merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Prosesnya yaitu yang pertama permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul input-output. Yang kedua, modul input-output memberikan jawaban atas permintaan CPU. Yang ketiga, apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke input-output. Input yang keempat, input-output akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari peripheral. Yang kelima, selanjutnya data dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronasi panjang data dan kecepatan transfer oleh input-output, sehingga paket-paket data dapat diterima CPU dengan baik.
transfer data tidak akan lepas dari penggunaan sistem bus. Maka interaksi CPU dan modul input-output akan melibatkan kontrol dan pewaktuan sebuah arbitrasi bus atau lebih. Yang pertama, comment decoding, yaitu input-output menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus control. Misalnya, sebuah input-output untuk disk dapat menerima perintah read sector, scan record ID, dan format disk. Selanjutnya, ada data, yaitu pertukaran data antara CPU dan input-output melalui bus data. Yang ketiga ada status reporting, yaitu pelaporan kondisi status modul input-output maupun perangkat periperal, umumnya berupa status kondisi busy atau ready. Juga status bermacam-macam kondisi kesalahan atau error. Selanjutnya ada address recognition, bahwa peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil, maka harus memiliki alamat yang unik. Begitu pula pada perangkat periperal, sehingga setiap modul input-output harus mengetahui alamat periperal yang dikontrolnya. Fungsi selanjutnya adalah buffering. Tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan dengan perbedaan laju transfer data dari perangkat periperal dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Fungsi terakhir yaitu deteksi kesalahan. Apabila pada perangkat periperal terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka input-output akan melaporkan kesalahan tersebut. Berikut adalah contoh struktur input-output. Selanjutnya ada aplikasi antarmuka input-output. Ragam dari antarmuka input-output yaitu karakter stream atau block, sequential atau random access, sinkronus atau asinkronus, shareable atau dedicated, speed atau operation, read-write, read-only, dan write-only. Selanjutnya ada teknik input-output. Di program input-output, data saling dipertukarkan antara CPU dan input-output. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi input-output kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Selanjutnya, interrupt-driven input-output. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah input-output pada modul input-output bersamaan perintah input-output dijalankan modul input-output, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Selanjutnya, direct memory access untuk menangani transfer data bervolume besar serta privilege yang lebih tinggi. Privilege. Selanjutnya, program input-output. Untuk melaksanakan perintah-perintah input-output, CPU akan mengeluarkan sebuah alamat bagi modul input-output dan perangkat periperalnya. 4 klasifikasi perintah input-output yaitu yang pertama, perintah kontrol. Perintah ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat periperal dan memberitahukan tugas yang diperintahkan padanya. Yang kedua, perintah tes. Perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul input-output dan periperalnya. CPU perlu mengetahui perangkat periperalnya dalam keadaan aktif dan siap digunakan untuk mengetahui operasi yang bisa dilakukan serta mendeteksi kesalahannya. Yang ketiga, perintah read. Perintah pada modul input-output untuk mengambil suatu paket data kemudian menaruh dalam buffer internal. Yang keempat, perintah write. Perintah ini kebalikan dari read. CPU memerintahkan modul input-output untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan pada perangkat periperal tujuan data tersebut.
Yang selanjutnya ada perintah input-output. Dalam teknik program input-output terdapat dua implementasi perintah input-output, antara lain yaitu memory map input-output. Terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat input-output. CPU memperlakukan register status, dan register data modul input-output sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses baik memori maupun perangkat input-output. Konsekuensinya adalah diperlukan saluran tunggal untuk pembacaan dan saluran tunggal untuk penulisan. Keuntungan memory map input-output adalah efisien dalam pemrograman, namun memakan banyak ruang memori alamat. Selanjutnya itu ada isolated input-output. Dilakukan pemisahan ruang pengalamatan bagi memori dan ruang pengalamatan bagi input-output. Dengan teknik ini diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah saluran perintah output. Keuntungan isolated input-output adalah sedikitnya instruksi input-output. Selanjutnya ada interrupt driven input-output. Masalah dengan program input-output adalah prosesor harus menunggu lama hingga modul input-output siap untuk penerimaan atau transmisi data. Alternatifnya adalah prosesor mengeluarkan perintah ke modul input-output dan kemudian melanjutkan untuk melakukan pekerjaan lainnya. Modul input-output kemudian akan menginterupsi prosesor untuk meminta layanan ketika siap untuk bertukar data dengan prosesor. Selanjutnya, prosesor menjalankan transfer data dan melanjutkan proses sebelumnya. Selanjutnya ada Direct Memory Access. Prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja input-output kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap kepada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Dalam menjalankan transfer data secara mandiri, DMA memerlukan pengambil alihan kontrol bus dari CPU. Untuk itu, DMA akan menggunakan bus bila CPU tidak menggunakannya atau DMA memaksa CPU untuk menghentikan sementara penggunaan bus. Sepertinya cukup sekian proses pembelajaran tentang perangkat input-output. Mohon maaf bila ada salah dalam pembacaan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.